Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, dan teman-teman semua, serta adik-adik semua, para generasi muda. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-149 ini, kita ingin menyampaikan terkait dengan fenomena yang sangat unik dan sekarang ini sedang tren di dunia internasional, khususnya adalah para fisikawan ya, yaitu dunia kuantum. Meskipun sebenarnya dunia kuantum ini sudah digagas oleh para fisikawan di awal abad 20 atau di tahun 1900. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, dan adik-adik semua, momentum terkait dengan kuantum ini sekarang sudah sangat menggejala dan sekarang sudah sangat disukai, sekarang sudah sangat fenomenal terkait dengan pemberian hadiah Nobel yang kemarin sudah kita sampaikan terkait dengan quantum entanglement. Nah, terkait dengan ini, kita ingin menyampaikan ada tiga istilah penting, ya, ada tiga istilah penting terkait dengan dunia kuantum. Yang pertama adalah superposisi. Saya kira terkait dengan superposisi kita sudah sampaikan ketika kita berbicara tentang fisika dan metafisika ya. Eh, Antara fisika klasik dengan fisika modern atau fisika kuantum. Kemudian yang kedua adalah entanglement, nah, yaitu ikatan ketika dua partikel itu sudah memiliki ikatan, kemudian dipisahkan dalam jarak yang sangat jauh, meskipun dipisah dalam jarak jauh, maka dia akan bisa melakukan aktivitas atau proses atau kegiatan yang sama persis. Kemudian yang ketiga, ini yang kita kenal dengan istilah interferensi. Nah, kita ingin menyampaikan tiga istilah itu yang menurut kita itu sangat fenomenal dan juga sangat perlu dipahami oleh Bapak Ibu semua. Kalau para ahli fisika, saya kira mereka sudah sangat-sangat paham dan sangat familiar. Namun demikian, bagi kita-kita yang tidak terbiasa atau bukan masyarakat fisikawan, maka mungkin ini merupakan suatu hal yang baru. Dan memang forum ini bukan hanya bagi para ahli fisika, tetapi juga masyarakat umum di Indonesia. Nah, ada tiga istilah penting terkait dengan dunia saat ini ya. Kalau kemarin kita menyampaikan terkait dengan tiga istilah, yaitu metafisika, kemudian metakognisi, dan metaverse. Nah, sekarang ini kita ingin menyampaikan tiga hal. Yang pertama adalah superposisi, dan yang kedua adalah entanglement, dan yang ketiga adalah interferensi. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan istilah superposisi, barangkali kita bisa melihat ini terkait dengan istilahnya adalah penghitungan atau komputasi kuantum ya. Dalam komputasi kuantum kemarin kita sudah sampaikan bahwa ketika komputasi itu bersifat biner ya, yang istilahnya adalah komputasi klasik ya, yang itu dipakai oleh komputer-komputer klasik, kemudian oleh oleh alat-alat ya, atau oleh apa dunia digital, tetapi yang masih klasik seperti laptop, PC, kemudian smartphone, itu semuanya masih menggunakan komputasi klasik atau komputasi konvensional. Itu kita menggunakan istilahnya adalah biner ya, biner atau bit ya, digital biner.
Perbedaannya mungkin kita mengulang lagi terkait dengan superposisi ini. Kalau komputasi kuantum, ya, kalau komputasi komputasi klasik maksudnya, kalau komputasi klasik atau komputasi konvensional, maka posisi itu hanya ada satu. Kalau tidak iya, ya tidak. Kalau tidak tidak, ya iya. Artinya kalau tidak nol ya satu, kalau tidak satu ya nol. Jadi tidak ada kemungkinan posisi nol dan satu itu pada satu saat yang sama, di waktu yang sama, di detik yang bersamaan. Itu tidak bisa. Jadi istilahnya hanya satu posisi. Makanya dikenal dengan istilah biner ya, digital biner. Nah, digital biner ini itu adalah operasional komputasi yang ada pada komputer-komputer kita saat ini, yang ada pada PC-PC kita saat ini, yang ada pada laptop-laptop kita saat ini, dan juga pada smartphone yang ada pada saat ini. Nah, itu bukan menggunakan biner, itu bukan menggunakan yang superposisi, tapi menggunakan yang satu posisi. Ya. Makanya dikenal dengan istilah biner. Nah, terkait dengan dunia kuantum, ya, ketika kita sudah memasuki dunia kuantum, maka komputasinya adalah komputasi kuantum. Nah, di dalam komputasi kuantum ini memungkinkan yang ada istilahnya adalah superposisi. Nah, dalam superposisi ini, maka pada saat yang sama, itu antara iya dan tidak, itu bisa bersatu. Nah, kalau diibaratkan menggunakan angka 0 dan 1, maka untuk superposisi ini bisa angka 0 dan 1 itu pada saat yang bersamaan, di detik yang sama. Itulah yang dikenal dengan istilah superposisi. Maka ketika kita menggunakan angka 0 dan 1, maka ini posisinya bisa 4 ya. Bisa 0, bisa 1, bisa 0, 0, bisa 0, 1. Nah, jadi bisa bisa 4 posisi ya, Bapak Ibu ya. Bisa 0, 0, bisa 0, 1, bisa 1, 0, bisa 1, 1. Nah, itulah yang dikenal dengan istilah superposisi. Karena di sini antara posisi 0 dan posisi 1 itu bersamaan. Nah, perbedaannya dengan yang hanya satu posisi, ini adalah semakin banyak apa angkanya, semakin banyak komponennya, maka semakin banyak kemungkinannya. Misalnya kalau pakai dua angka, maka dia bisa menjadi 4 posisi. Kalau dia tiga angka, maka dia bisa menjadi 8 posisi. Nah, inilah perbedaan antara posisi dan superposisi. Nah, istilah superposisi ini ada pada fisika kuantum atau di dunia kuantum. Itu yang pertama ya, yaitu superposisi. Kemudian yang kedua adalah quantum entanglement. Kalau tadi adalah superposisi terkait dengan komputasi kuantum, atau komputasi quantum computing katakanlah begitu. Kemudian ini adalah quantum entanglement. Nah, quantum entanglement itu adalah ketika partikel-partikel itu sudah memiliki ikatan yang sangat kuat, maka meskipun dia tidak berada di satu tempat yang sama, meskipun dia berada di tempat yang berbeda, baik itu berjarak dekat maupun berjarak jauh, maka pada saat yang sama, dua partikel itu bisa melakukan satu kegiatan atau satu aktivitas atau satu proses yang sama persis. Nah, itulah yang dikenal dengan istilah quantum entanglement. Nah, kemarin kita analogikan dengan dunia psikologi, yaitu ketika ada orang tua dengan sang putri, dia sudah memiliki yang namanya orang tua dengan
putri kandung itu pasti memiliki hubungan emosional yang sangat kuat. Nah, ketika orang tuanya berada di Indonesia, kemudian sang putrinya ada di Jerman, itu pada satu ketika putrinya yang ada di Jerman itu merasa rindu kepada orang tuanya, maka pada saat yang sama, orang tuanya yang berada di Indonesia itu juga akan merasakan rasa rindu tersebut. Pada saat yang sama, pada detik yang sama. Karena apa? Karena keduanya itu sudah memiliki ikatan yang sangat kuat, yang kita kenal dengan istilah quantum entanglement atau kuantum yang terikat. Nah, partikel-partikel yang sudah terikat itu, meskipun dalam posisi yang berbeda dengan jarak yang sangat-sangat jauh, bisa puluhan kilometer, bisa ratusan kilometer, bisa ribuan kilometer, bahkan bisa puluhan ribu, bahkan ratusan kilometer. Itu bisa melakukan kegiatan atau proses atau aktivitas yang sama persis di saat yang sama. Itulah yang dikenal dengan istilah quantum entanglement atau ikatan atom. Nah, istilah yang ketiga itu adalah interferensi atau kuantum interferensi. Nah, interferensi ini sebenarnya adalah superposisi tetapi yang terkait dengan gelombang, ya, yang terkait dengan gelombang. Jadi ada dua gelombang yang pada satu saat dia memperkuat, pada satu saat dia memperlemah. Ya. Tetapi dua gelombang ini memiliki satu titik ini memiliki dua gelombang. Nah, itulah yang dikenal dengan istilah superposisi. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena eh, itu menggunakan ketika superposisi itu terjadi, itu ketika fasenya sama, maka dia akan saling memperkuat. Tapi ketika fasenya berbeda, maka dia akan saling menghilangkan. Makanya di sini ada istilah interferensi konstruktif dan ada istilah interferensi destruktif. Nah, pada dasarnya interferensi ini adalah adanya dua gelombang yang saling menguatkan atau saling menghilangkan. Padahal dari sumber yang sama, tetapi pada saat yang sama dia bisa hilang bersama-sama dan dia bisa memperkuat bersama-sama. Nah, itulah yang dikenal dengan istilah interferensi. Barangkali demikian, sekali lagi pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan tiga hal penting yang terkait dengan dunia kuantum. Yang pertama adalah superposisi, itu yang terkenal dengan istilah komputasi kuantum dengan istilah superposisi. Kemudian yang kedua adalah quantum entanglement, ini yang terkait dengan ikatan dua partikel. Kemudian yang terakhir adalah quantum interferensi yang ini terkait dengan gelombang di mana dua gelombang yang berbeda itu bisa saling memperkuat atau saling menghancurkan atau saling menghilangkan. Tetapi dua gelombang ini bisa menyatu ketika dia memperkuat, maka dia dikenal dengan istilah interferensi konstruktif, dan ketika dia sama-sama hilang, maka dia dikenal dengan istilah interferensi destruktif. Barangkali demikian kita ucapkan tagline kita. Nah, ini hubungannya dengan uh, tradisi keislaman kita itu apa? Ya, sebagaimana disampaikan di edisi sebelumnya bahwa ini secara logika itu sulit untuk diterima, tetapi itulah realitas yang sekarang sudah mulai diketahui oleh para fisikawan karena sudah masuk pada dunia partikel atau dunia mikroskopis. Kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.